Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Selamat berjumpa kembali dalam hal ini kita memulai lagi kajian fikih, tapi kita akan sedikit turun level bukunya. Saya kira minhaj karena di sana sudah tinggi levelnya menjelaskan ikhtilaf yang disebutkan di minhaj kan nggak cuma yang mu'tamad ya, wakilah kada wal asah kada. Nah, jadi saya kira terlalu lama. Bisa saja kita cepat, cuman saya tanya-tanya senior dan saya musyawarah dengan senior saya, ganti aja kitabnya nggak apa-apa. Nah, dalam hal ini kita akan membaca kitab Tahrir Tanqihul Lubab. Kita baca matannya yang ada di depan kita. Ini ada dua kitab, Tuhfatul Tullab dan juga matan Tahrir Tanqihul Lubab. Dua-duanya sama-sama punya Syekh Zakaria Al-Ansori. Nanti akan kita jelaskan silsilah dari kitab ini seperti apa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja ke halaman pertama itu ya, di muqaddimah dulu deh. Yang hamzah itu tarjamatul muallif. Kita baca sedikit satu paragraf aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Zakaria Al-Ansori huwa qadin muhaddisun faqihun qari'un wa mufassirun syafi'iyyun. Wulida bi qaryatil al-Hilmiyah Sunaikah qadiman. Dulu namanya Sunaikah, sekarang Hilmiyah. Markazun Abu Hamad di Muhafadzah Asy-Syarqiyyah di Provinsi Syarqiyah Mesir tahun 823. Wallahu Sultan Qaitbai Al-Jaroksi Qadha Al-Qudad. Sultan Qaitbai pada zaman itu, walla artinya mengangkat posisi Syekh Zakaria Ansori menjabat Qudad, qadi menjadi qadi. Falam yaqbalhu illa ba'da muraja'atin wa ilha. Tetapi Syekh Zakaria Al-Ansori tidak langsung menerimanya ketika diminta untuk jadi qadi. Akhirnya di ilhah ini memaksa, kemudian di muraja'ah bolak-balik diminta, baru setelah itu menerima. Tapi setelah itu dipecat. Setelah itu dipecat dari jabatan qadi. Beberapa sebab disebutkan di sini. Walamma mulia, ketika sudah menjabat, ra'a minas sultan udulan 'anil haq fi ba'di a'malihi fakataba ilaihi yasjuruhu 'anil zulmi fa'azalahu sultan. Ketika udah jabat jadi hakim, melihat pemerintah sedikit zolim sebenarnya, udulan 'anil haq, tidak menjalankan kebenaran, tidak menegakkan keadilan, akhirnya nulis surat ngirim menegur yasjuruhu anizul, menegur kezolimannya. Akhirnya habis ditegur, bukannya diterima tegurannya, malah dipecat. Fa'azalahu as-sultan. Ada sebab yang lain, ada sebab kedua mengatakan diturunkan dari jabatan qadi karena beliau kehilangan matanya, kehilangan penglihatan, buta di akhir masanya, beliau buta. Fa'ada ila ishtighalihi bil ilmi ila an tufiya sanata 926. Akhirnya setelah menjabat, akhirnya mengurung diri, mengarang kitab dan seterusnya sampai wafat tahun 923. Kita semua tahu makamnya kan? Tahu makamnya di mana? Di depan Imam Syafi'i. Iya, di depannya makam Imam Syafi'i. Jangan lupa kalau kita ke Imam Syafi'i, kita juga ziarah ke Syekh Zakaria Al-Ansori yang sendirian itu di pintu. Kalau kita masuk dari masjid sebelum makam tuh, kalau masuk dari pintu makam nanti sebelah kanan yang warna hijau. Ya, beliau terkenal alim di semua fan, hampir semua fan beliau punya karangannya. Dan karangannya itu ya dulu baina asyuruh wa tahrir wa talkhis. Beliau meringkas suatu kitab, kemudian mensyarahnya sendiri. Nanti syarah ini diringkas lagi dan seterusnya itu. Yang paling terkenal di fikih tentu saja Fathul Wahhab. Fathul Wahhab
Ini syarahnya manhaj. Manhaj ringkasannya minhaj. Ada minhaj punya Imam Nawawi, diringkas jadi manhaj, manhajutun. Udah ringkas kecil, disyarah lagi jadi banyak, jadi Fathul Wahhab. Ayo, sama kitab ini juga ya. Kitab ini Tuhfatul Tullab. Tadinya kitabnya namanya Al-Lubab. Ada kitab namanya Al-Lubab. Punya Imam Bil Mahawili. Nah, dari Al-Lubab ini diringkas sama Abu Zur'ah menjadi Tanqihul Lubab. Di Abu Zur'ah Al-Iraqi. Jadi ada Syekh Mahamili buat kitab Al-Lubab, diringkas sama Abu Zur'ah Al-Iraqi. Dari Tanqih nih diringkas lagi sama Syekh Zakaria Ansori menjadi Tahrir. Tahrir Tanqih Al-Lubab. Dari Tahrir ini disyarah lagi sama Syekh Zakaria Ansori menjadi Tuhfah At-Tullab. Sama dengan Syekh Zakaria Ansori juga. Nah, ini yang di depan kita, yang di atas matanya namanya Tahrir, bawah namanya Tuhfah. Tahrir ini kalau di mazhab Syafi'i levelnya seperti takrib lah. Seperti takrib, cuman sedikit lebih lengkap. Di atasnya takrib sedikit. Takrib itu mata Nabi Syuja. Kenapa saya nggak pakai mata Nabi Syuja? Karena tahrir itu tadi saya bilang lebih lengkap, dan ini melatih kita mentadabtik, menganalisis detailnya ibarat. Karena saya tahu teman-teman di sini udah tingkat, ada dua tingkat 4 seperti itu. Udah belajar mantik. Nah, ini yang ada di pasar. Tuhfah ini punya banyak hasyiah. Ini kan syarah ya, syarahnya Tahrir. Nah, hasyiah yang paling terkenal hasyiah Asy-Syarqawi. Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tuhfatul Tullab. Ini terkenal biasanya ya, yang saya nanti jadi rujukan dalam syarah juga hasyiah Asy-Syarqawi. Banyak di maktabah dicetak. Punya Syekh Syarqawi. Nah, kemudian ini kitab yang dicetak sekarang ada ya. Beliau seperti nanti dijelaskan juga, selain meringkas dari Tanqih menjadi Tahrir, beliau juga mensyarah. Ya, Syekh Zakaria Ansori punya syarahnya Tanqihul Lubab juga. Beliau namakan Fathul Wahhab. Disyarahi Tanqihul Lubab. Fathul Wahhab disyarahi Tanqihul Lubab. Jadi beliau bikin ringkesannya, juga bikin syarahnya. Nah, ini belum dicetak, nggak ada di pasaran. Dan ini yang insya Allah risalah saya mentahqiq kitab beliau yang ini. Risalah saya sekarang di S2. Kemarin alhamdulillah maudu'nya diterima. Saya sedang mentahqiq kitab yang ini bagian awal kita. Kita bagi menjadi 3. Bab awal sampai janaiz, bab janaiz sampai nikah, bab nikah sampai akhir. Saya orang Malaysia dan orang Sunda. Ya, mohon doanya semoga aja bisa lancar. Tadi teman Mesir nelpon itu bahas masalah risalah itu. Nah, yang ini belum ada di pasar dan memang jarang yang tahu. Cuman di beberapa tempat di kitab kita dijelasin gitu ya. Misal kama dzakartu fi syarhil asli. Nanti di kitab ini akan bilang gitu. Nah, seperti saya sebutkan di syarhil asli. Syarhil asli yang disebut ya Fathul Wahhab gitu. Tapi ingat-ingat ini bukan Fathul Wahhab yang syarahnya manhaj. Ketika saya bilang Fathul Wahhab,
biasanya kalau saya Zakaria Ansori ya orang-orang tahunya syarah manhaj. Enggak, ini syarah Fathul Wahhab, syarahnya Tanqih Al-Lubab. Sini ke depan enggak apa-apa. Biar suaranya enggak keras kali ya enggak apa-apa. Depannya beban. Nah, beliau juga punya Fathul Wahhab yang lain, ada yang tahu Fathul Wahhab yang ketiga. Syarah Risalah Adab Adabul Bahs wal Munazarah. Adabul Bahs wal Munazarah punya siapa? Beliau punya syarahnya namanya Fathul Wahhab. Jadi beliau punya 3 Fathul Wahhab. Fathul Wahhab syarah manhaj, Fathul Wahhab syarahnya Tanqih Lubab, Fathul Wahhab syarahnya Risalah Adab. Matbu ya di Darudiyah biasanya kalau kita muzakarah risalah Adabul Bahs biasanya ada yang membawa itu syarah Fathul Wahhab. Oke. Kemudian kita nggak usah baca terlalu banyak ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Kita baca langsung ininya saja ya. Syuyukhuhu. Di sini ada di dal itu safhah dal ada syuyukhuhu. Kamu ambil aja, Mi, kita sini. PDF. Ya. Kenapa enggak ambil? Ayo belum ini gini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Ntar yang belum nulis ambil aja dulu. Saya masang 30 kan. Yang paling terkenal syekhnya Zakaria Ansori itu ya Ibnu Hajar. Ingat-ingat Zakaria Ansori ini hidup bainal hajarain. Mereka mengatakan seperti itu ya, bainal hajarain. Gurunya Ibnu Hajar, muridnya juga Ibnu Hajar. Gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Okay. Makanya di suatu tarjamah beliau mengatakan gimana? Beliau bilang dukitu bainal hajarain. Dukitu bainal hajarain. Ini salah satu faktor yang membuat beliau cerdas bukan main ya. Beliau bilang saya ini ditempa di antara 2 batu. Ditempa seperti halnya kalau padi zaman dulu nggak ada gilingan untuk mengeluarkan beras kita kan tumbuk ya, kita tumbuk gitu biar keluar dari gabah. Itu beliau mengatakan seperti seakan-akan saya ini gabah, kemudian di atas saya ditumbuk sama guru saya Hajar Ibnu Hajar Asqalani, sedangkan di bawah juga Hajar yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Kayaknya ditempa di antara 2 Hajar, makanya bisa cerdas seperti ini. Ya, memang seperti itu ya, salah satu faktor yang membuat orang pintar. Pertama ya gurunya cerdas, gurunya alim. Kedua murid juga pengaruh benar ya. Kalau muridnya juga alim, muridnya pintar, gurunya ini jadi minder, dia akan selalu belajar, dia juga akan selalu meningkatkan potensi. Jadi masyhur dari beliau itu lagi itu bainal hajarain. Kemudian beliau juga mengajar di Jami'ul Azhar, di Masjid Al-Azhar dalam waktu yang lama, sampai diceritakan beliau hidup sangat zuhud. Ada kayaknya di sini sampai memakan apa? Semangka. Nah, memakan kulitnya semangka. Kayaknya disebutin di sini di halaman belakang. Ada yang ibarahnya, kita cari ibarah itu. Nah, ini halaman tak itu abad. Halaman yang tak ketemu nggak? Sifatuhu wa akhlaquhu. Nah, kita lihat paragraf paling bawah itu, coba beliau mengatakan apa? Wa kana fin nihayah minal inhimak fi talabil ilm. Beliau benar-benar tenggelam, inhimak ini tenggelam dalam mencari ilmu. La yaj'alu li nafsihi mutanaffisan siwahu. Sampai beliau enggak meninggalkan pesaing gitu, nggak ada orang yang bisa menyaingi gitu. Hatta ashghalahu an makalihi wa mashrabihi, sampai menuntut ilmu ini membuat beliau lupa makan, lupa minum saking sibuknya. Fahaka an nafsihi qal, beliau dia cerita, jitu minal bilad wa ana syabun. Ini jitu maksudnya datang ke Kairo gitu, ke Masjid Azhar dalam ketika beliau lagi masih muda. Ya seperti kita ya.
falam aquf 'ala al-ishtighal bi syai'in min umurid dunya. Saya sama sekali enggak akafa yaqufu nih terus menerus gitu lah. Artinya dia sama sekali nggak pernah urusannya memikirkan umurid dunia, nggak pernah nyari duit, nggak pernah bisnis misalnya. Kalau zaman sekarang mungkin apa organisasi misalnya atau apa gitu. Walam u'alliq qalbi bi ahadin minal khalq. Hati saya nggak pernah terpaut dengan siapapun gitu, nggak pernah terpaut dengan siapapun. Qala wa kuntu aju'u fil jami' katsiran. Ini saya sering lapar dulu di Masjid Azhar. Fa akhruju fil lail ila midoah apa? Tempat wudu. Malam-malam saya keluar datang ke tempat wudu. Fa aghsilu ma ajiduhu min qusyairatil bittir. Kemudian saya lihat di sana ada kulit-kulit semangka, akhirnya saya bersihin lagi gitu, kemudian saya makan. Hawalai al-midoah wa akuluha, makan wa aqna'u biha 'anil khubzi. Kemudian saya ketika udah makan kulit semangka bekas gitu ya dari tempat sampah, udah saya nggak makan lagi. Itu maksudnya aqna'u biha 'anil khubzi, saya nggak makan lagi, lagi nggak nambah apapun, itu udah cukup gitu saya. Ini luar biasa itu ya. Senior kita di Al-Azhar seperti itu. Kita apa pernah merasakan lapar walaupun sehari itu lapar. Alhamdulillah. Sudah langsung saja ke pembahasan pertama. Ya, kita akhirin doa dulu. Jadi doa kepada baginda Nabi Mustafa SAW, kemudian kepada ulama dan para masyayikh kita, para musannifin dan mukhlasin, khususnya kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Semoga kajian kita hari ini dan seterusnya bisa berjalan istiqomah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Wa ala hadhihi wa ulama wa salafus. Al-Fatihah. Sistemnya kita akan membaca matanya, yang muqarrar bagi kita hanya mata. Tetapi nanti kalau di beberapa tempat saya membaca syarah, kita akan lihat syarahnya bersama-sama. Cuman nggak semua syarah akan kita baca, kita fokus di mata. Kecuali di beberapa tempat. Ini lebih enak ya, kalian nggak akan nulis banyak banget, nggak kayak minhaj misalnya. Minhaj kan kalian bakal nulis banyak gitu kan. Ini nggak, yang keterangannya bakal sesuai dengan syarah. Kamu bisa paham syarahnya, itu udah sangat luar biasa. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mutafaddili al-wahhabi. Alhamdulillah al-mutafaddili al-wahhab. Al-mursyidi li tahriri tanqihil lubab. Bara'atul istihlal namanya. Al-lubab artinya apa? Hati, jamak dari lubun, ulul albab. Hati. Tanqih sucian, membersihkan. Tahrir juga sama ya, pemilihan. Jadi tanqihil lubab artinya pensucian atau pembersihan hati. Ya, beliau mensifati Allah dengan zat yang al-mursyid li tahriri tanqihil lubab, zat yang maha memberi petunjuk untuk mensucikan hati. Sama seperti nama kitabnya, wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatul kiram sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ba'd, fa hadha mukhtasarun fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ikhtasartu fihi mukhtasar al-imam Abi Zur'ah al-Iraqi al-musamma bi tanqihil lubab. Saya meringkas kitabnya Imam Abu Zur'ah yang namanya Tanqihil Lubab. Wa dhamamtu ilaihi fawaida yasurru biha dzawul albab. Selain meringkas, saya juga menambah beberapa faidah yang tentunya bisa membuat menarik pembaca.
Dawul albab. Wa abdaltu ghairal mu'tamadi bihi wa hadaftu minhu al-khilaf wa ma anhu buddun. Di beberapa kitab aslinya apabila ada perkataan yang ghairul mu'tamad akan saya ganti dengan yang mu'tamad. Kemudian khilaf, ini juga hadaftu minhu al-khilaf, khilafnya juga saya hapus. Persis seperti yang beliau lakukan di kitab Minhaj, dalam manhajnya. Enggak ada al-asah, al-sahih, enggak ada seperti itu. Langsung aja yang mu'tamad lurus seperti itu. Wa ma anhu buddun. Wa ma'anhu budun ini sesuatu yang bisa dihapus gitu. Budun ini terlepas. Dan juga saya menghapus sesuatu yang sekiranya bisa dihilangkan. Enggak begitu diperlukan di kitab. Alasannya kenapa? Rauman litaysirihi 'ala tullab. Agar tujuannya supaya mempermudah pelajar. Wasamaituhu tahrirat tankir. Mutadarrian ila Allah Ta'ala an yantafi'a bihi talibat tarjih. Amin ya rabbal alamin. Dinamakan tahrir tankir. Qala kitabut taharati al-mutahhiru ma'un wa turabun wa dabirun wa takhallulun. Kita rujuk ke syarahnya ya. Kitabut taharah wa huwa lughatan, huwanya kembali ke mana? Ke kitab lughatan ad-dhamm wal jam'u yuqalu taqaddabat banu fulan idza ijtama'u. Ya, kita kataba artinya jamaah, mengumpulkan. Wastilahan ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi mustamilatin ala abwabin wa fusulin wa masaila ghaliban. Ini masyhur lah. Kitab ini ya nama suatu judul, suatu bab gitu, yang di dalamnya ada bab, kemudian ada fasal, kemudian ada masail. Berarti yang paling kecil namanya masail atau masalah. Setelah itu di atasnya lebih umum dikit namanya faslun. Ke atas lagi namanya babun, ke atas lagi namanya kitabun. Tapi ini ghaliban saja. Terkadang ya dibalik, ada beberapa kitab yang babun kemudian di dalamnya kitab. Ada yang enggak seperti itu, langsung faslun kemudian di bawahnya masail. Makanya ditambahkan di sini ghaliban. Paham ya? Nah, kemudian at-taharatu lughatan an-nazafatu wal khulus minal adnas wa syar'an raf'u hadatsin wa izalatu najisin aw ma fi ma'nahuma wa ala suratihima katayammumi wal aghsalil masnunati wa tajdidil wudu. Ini sudah berkali-kali kita jelaskan, cuman enggak apa-apa. Kita akan membaca kitab ini seakan-akan kita baru belajar dari awal. Taharah secara syara istilah raf'u hadas, menghilangkan hadas. Dulu kita jelaskan hadas ini ya amrun i'tibari, yang menghalangi sahnya sholat. Wa izalatu najisin, dan menghilangkan najis. Nah, maka ketika saya kalau habis bangun tidur, saya ini dalam tubuh saya ada yang namanya hadas. Nah, saya ingin melakukan toharoh, misalnya berwudu. Nah, dengan berwudu ini namanya toharoh, menghilangkan hadas itu. Atau najis, badan saya ada najis, nggak bisa saya pakai buat sholat pakaiannya misalnya. Akhirnya saya bersihkan pakai air. Nah, ini namanya toharoh, menghilangkan najis. Kemudian ditambahkan auma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Ini untuk memasukkan beberapa surah toharoh yang tidak raf'u hadas dan juga tidak izalatu najis. Contohnya di sini tayamum. Kita ambil satu dulu. Tayamum ini mereka sepakat ini toharoh, tapi apakah tayamum raf'ul hadas? Apakah hadasnya hilang sebab tayamum? Tidak. Tayamum hanya listibahatis shalah, meringankan hadas, kemudian kita diperbolehkan untuk sholat. Tetapi semua sepakat tayamum ini tetap dinamakan toharoh. Makanya dalam ta'rif kita tambahkan au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Tayamum walaupun tidak raf'u hadas, tetapi semakna, setujuan dengan surah, dengan raf'i hadas, dan juga surahnya, gambarannya sama seperti raf'ul hadas, sama seperti wudu, sama-sama membolehkan kita untuk sholat. Paham ya?
Begitupun al-aghsal al-masnunah wa tajdidil wudu. Mandi Jumat, misalnya hari Jumat saya mau mandi sunnah lah. Nah, ini nggak menghilangkan hadas sama sekali. Orang misal saya nggak junub misalnya. Tetapi ini dinamakan thaharah karena kenapa? Dia semakna, sefungsi seperti mandi wajib. Paham? Jadi maksudnya aw ma fi ma'nahuma wa ala suratihi. Kemudian dikatakan wal mutahhir arba'un. Wal mutahhir min ma'in wa jamidin wa ghairihima arba'atun. Ma'un fi hadasin wa khubuthin wa ghairihima, ya ini mafhum lah. Wa turab, turab ini seperti dalam tayamum wa ghusalat nahwu kalbin, ketika kena najis anjing kita akan membasuh selain dengan air juga dengan turab. Wadabir fi jildin najisin bil maut, apa ya dabir ya, mensamak kulit. Kemudian selanjutnya takhallul ini berubahnya arak, berubahnya khamar menjadi khol, menjadi cuka. Fi khabir wa dzikru takhallul min ziyadati, artinya di kitab tahrirnya atau tankihnya nggak ada takhallul, kemudian ditambahkan sama Syekh Zakaria takhallul yang keempat. Paham ya? Wa fi ma'nahu inqilabu damir dhibyah miskan, seperti halnya takhallul juga inqilab damir dhibyah miskan. Misik, minyak misik, kita tahu minyak misik yang asli ini terbuat dari darahnya rusa atau kijang, darahnya kijang. Di dalam tubuh kijang ini, dalam perutnya ada dua bagian seperti itu, bulat seperti itu, bisa kita ambil. Nah, kalau kita ambil kering itu baunya misik, wangi luar biasa, itu misik asli. Bagian ini tadinya kan darah najis, tetapi karena inqilab berubah menjadi misik, menjadi hakikoh lain, menjadi unsur yang lain, misik, maka berubah menjadi suci. Udah di mazhab Syafi'i inqilab yang dianggap cuma dua doang, inqilabul khamri khallan dan juga inqilabud dami miskan. Selain dua ini tidak dianggap di mazhab Syafi'i. Sehingga sampai mereka Syafi'iyah mengatakan apabila kita membakar najis, misalnya tai kerbau misalnya udah kering, kemudian kita bakar gitu ya. Kemudian kita bakar kan di atasnya ada asapnya tuh. Kemudian tangan kita taruh di asapnya gitu, kemudian kan menjadi rasa lembab seperti ya berair. Mereka mengatakan airnya ini najis, airnya ini najis. Walaupun ini sudah inqilab kan, sudah tadinya kotoran sudah berubah menjadi uap misalnya, tetap mereka bilang uapnya ini najis. Mazhab Syafi'i inqilab yang dianggap cuma dua doang. Ada mazhab lain yang menganggap semua inqilab bisa menjadi hal-hal yang mensuci. Oke. Udah langsung saja. Nah, kita akan bahas satu-satu dari air, turab, dabir, kemudian takhallul. Fal ma'u al-mutahhiru ma yusamma ma'an bila qaidin. Nah, ini akan membagi air menjadi tiga. Pertama al-mutahhir, selanjutnya tahir, selanjutnya najis. Kita dalam hal ini kita akan merujuk ke syarah ya. Syarahnya persis huwa seperti halnya kita jelaskan di Minhaj. Yang hadir di Majlis Minhaj saya kira membaca tuhfahnya akan sangat mudah. Kita lihat syarahnya. Fal ma'ul mutahhiru ma yusamma ma'an bila qaidin. Air mutahhir adalah air yang dinamakan air tanpa ada qaid, tanpa ada embel-embel apapun air. Kalau sudah ada qaidnya, air teh, air asop, air jus, makanya ini namanya biqaidin, maka bukan mutahhir lagi. Wa in rashaha min bukharil ma'il maghli, ini maksudnya wa innya lil ghayah, walaupun meresap gitu ya, meresap dari uap air yang dipanaskan. Saya memasak air, kemudian di atasnya kan tungkunya nanti ada bintik-bintik air tuh, uap-uap air. Nah, ini pun tetap dinamakan air mutahhir, dinamakan air mutlak gitu. Maksudnya gitu. Au quyida limuwafaqatil waqi' kama il bahri
Nah, yang dimaksud maul mutahhir selain yang maun bila qaidin juga maun muqayyad bi qaidin, tetapi qaidnya limuwafaqatil waqi'. Yang dulu kita sebut qaid ghairi lazim, yang dulu bahasa lainnya kita sebut qaid ghairi lazim. Qaid ada kalanya limuwafaqatil waqi' atau ghairi lazim, ada kalanya qaid yang bukan limuwafaqatil waqi'. Qaid yang bukan limuwafaqatil waqi' tadi air teh, air susu, air qahwah, air jus, ini qaid yang lazim, maka ini airnya sudah bukan mutahhir. Tapi kalau ada qaid man li muwafaqatil waqi', saya bilang air sungai, air laut, air apa misalnya aliran misalnya gitu, air genangan. Nah, ini semua qaidnya nggak dianggap. Qaidnya nggak dianggap, makanya tetap dinamakan airnya mutahhir. Karena ini qaidnya hanya sebagai gambaran air laut, ya air yang tinggalnya di laut, gitu. Air yang tempatnya di laut, air sungai, air yang tempatnya di sungai. Ini maksudnya qaid li muwafaqatil waqi' atau qaid ghairi lazim. Disebut ghairi lazim kemarin kita jelaskan karena seandainya air ini kita pindah ke tempat lain, namanya pun akan berubah. Air sungai saya ambil taruh di gelas menjadi air gelas, saya taruh di ember menjadi air ember. Nah, namanya ini qaid ghairu lazim. Tapi kalau air syai, air apa? Syai, air teh, saya taruh di gelas, ya namanya air teh. Saya taruh di ember, ya air teh. Nah, ini yang kedua, inilah yang tidak dinamakan mutahhir. Kalau yang pertama tadi masih dalam au taghayyara yasiran bitahirin, atau air yang berubah tetapi berubahnya sedikit karena sesuatu yang tahir. Air satu ember kemasukan 2 biji ini apa, misal syai 2 biji teh, 2 serbuk teh. Nah, ini berubah tapi berubahnya sedikit banget, gak kelihatan. Nah, ini tetap dinamakan tahir. Wa kadza katsiran, atau berubahnya banyak tetapi bitahirin mujawir ka'udin au khalitin la ghina lil ma'i anhu katuhlubin. Sesuatu yang merubah air mukhalid, atau sesuatu yang merubah air ini ada kalanya mujawir, ada kalanya khalid atau mukhalid. Mujawir, mukhalid, mujawir, khalid. Mujawir ini merubah air tetapi bisa dipisahkan dari air tersebut. Ini namanya mujawir. Contohnya apa? Di sini dicontohkan ka'udin, seperti kayu ud. Ud ini kayu yang baunya wangi gitu ya. Bukan baunya wangi gitulah. Kayu ud saya taruh di gelas. Nah, maka nanti airnya menjadi bau wangi ya, airnya menjadi bau wangi. Tetapi ketika kayunya ini saya ambil, bau wanginya ini akan hilang. Bau wanginya ini akan hilang. Nah, ini namanya mujawir. Nah, kalau mujawir merubah air yang mutlak, maka air itu tetap mutahhir, tetap dinamakan mutahhir. Paham ya? Berbeda dengan mukhalid. Khalid sabun misal saya taruh ke gelas, air dalam gelas, maka sabun itu akan menyebar menjadi bau wangi. Apakah bisa dipisah? Enggak bisa. Nah, maka ini membuat airnya tidak mutahhir. Au khalidin la ghinan lil ma'i anhu. Ada khalid, sesuatu yang mencampur air, tetapi apabila mencampur air tidak membuat airnya lepas dari mutahhir, enggak, airnya tetap dinamakan mutahhir. Yaitu apa? Khalid la ghinan lil ma'i anhu. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari airnya. Ketika di sungai, susah kita menghindarkan air-air sungai ini dari tuhlub, dari apa? Lumut. Air sungai biasanya ya warnanya hijau gitu ya, warnanya hijau, ada lumutnya. Nah, ini kan sudah mutaghayyir. Mutaghayyirnya juga mukhalid, bukan mujawir. Apakah ini membuat air itu tidak mutahhir? Enggak, air itu tetap mutahhir. Kenapa? Karena lumut ini dinamakan ma la ghina anhu. Sesuatu yang enggak mungkin dipisah dari air, susah dihindari. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya, apabila ada air tercampur dengan sesuatu yang tohur, sesuatu lain yang sama-sama mensucikan, kemudian merubah air tersebut, maka air tersebut juga tetap dinamakan mutahhir. Air
saya masukkan ke dalamnya turab, turab ini pasir, airnya kan bercampur tuh jadi warnanya coklat seperti itu, tetap air ini dinamakan mutahhir. Kenapa? Karena yang saya campurkan di dalamnya adalah sesuatu yang tohur, yang bisa mensucikan, yaitu turab. Begitupun milh nih garam ini bisa mensucikan ya. Misalnya saya ada garam satu kintal, misalnya satu kresek gitu, kemudian saya cairkan, kemudian saya pakai buat berwudu, sah, wudu saya sah, karena garam ini kan aslinya air laut kan mensucikan. Nah, seandainya garam ini saya campurkan ke air, maka airnya tetap menjadi mutahhir, tidak merubah air itu. Ini namanya tohur. Makanya dikatakan au biturabin wa milhima'in turiha fihi, walaupun dilempar ke dalamnya. Dah segitu aja. Berarti surah Ma'ul Mutahhir dalam hal ini ada berapa, kita lihat. Kita mulai dari au taghayyara yasiron itu ya. Pertama, air yang berubah tetapi berubahnya sedikit, itu satu. Kedua, taghayyara katsiron, berubah banyak tetapi bitohirin mujawir. Ini surah yang kedua. Paham ya? Ini enggak usah saya jelas lagi. Ketiga, au kholitin. Mutaghayyir taghayyuran katsiron bi kholitin, tetapi kholitnya la ghina anhu. Kholit yang susah dihindari. Ini surah ketiga. Surah keempat, yang yataghayyar bi syai'in tahurin, dalam ini seperti biturabin wa milhima'in. Maka ada 4 surah dalam ini 4 ditambah sebelumnya lagi, ditambah ya kelima, berarti air yang enggak berubah sama sekali, berarti 5. Paham ya? Lanjut nih, kita masuk ke au ghairuhu. Wa ghairuhu fal ma'ul mutahhiru ma yusamma ma'an bila qaidin. Selanjutnya wa ghairuhu tahirun. Yang kedua selain mutahhir ada yang namanya ma'un tahirun. Apa? Wa huwa mastu'mila qalilan fi fardin. Air sedikit yang digunakan dalam toharoh yang wajib, toharoh yang fardu. Ada air setengah ember sedikit nih, saya pakai buat wudhu, saya celupin gitu, muka saya celupin mukanya di dalamnya, kemudian airnya tangan juga kakinya saya celupin, rendemin ke air sedikit itu. Dengan begini air itu akan menjadi air musta'mal, boleh dipakai buat toharoh wajib lagi. Maka apabila airnya banyak di dalam kolam renang, misalnya saya mandilah atau wudhu, ya sudah, nggak ada namanya isti'mal, nggak ada yang namanya musta'mal karena airnya banyak. Makanya di sini dinamakan qalil. Atau airnya sedikit tetapi saya wudhunya bukan wudhu yang wajib, wudhu yang sunnah, tajdidul wudhu misalnya, saya pakai air itu. Maka ini juga bukan dinamakan musta'mal, airnya dinamakan tetap air mutahhir juga. Ini namanya mastu'mila qalilan fi fardin, air sedikit yang digunakan dalam toharoh yang wajib. Paham ya? Walam yatanajjas, dan belum terkena najis, jelas. Au taghayyara katsiran. Ini surah selanjutnya dari ma'un tahir, air yang taghayyar katsiran tetapi bitahirin kholitin lil ma'i anhu ginan. Air yang berubah bitahir sebab sesuatu yang tahir, seperti syai, seperti teh, kholitin yang mencampur, tidak bisa dipisahkan, lil ma'i anhu ginan, sesuatunya bisa dihindari sebenarnya. Ya sudah. Lil ma'i anhu hinan ini untuk mengeluarkan seperti kholid bituhlub tadi, ya enggak? Kholil bituhlub ini lil ma'u la ghina anhu lil ma, enggak mungkin bisa dihindari, maka ya kalau terkena itu airnya tetap mutahhir. Tapi kalau terkena syai, terkena teh, ini airnya maka menjadi tahir, tidak mutahhir lagi. Ini surah yang kedua dari ma'un tahir. Surah yang selanjutnya
au ustukhrija min tahirin, air yang diperas atau diambil dari sesuatu yang tohir. Ada tebu, saya peras jadi asop. Ada mangga, saya peras, saya jus jadi jus mangga. Nah, ini namanya mastukhrija min tahirin, diambil dari sesuatu yang tohir. Maka ini sesuatunya tohir, ghairu mutahhir. Nggak bisa dipakai buat wudu, nggak bisa dipakai buat mandi wajib, tapi bisa diminum. Oke ya, sampai sini paham ya? Pelan-pelan kita deh. Nah, kemudian selanjutnya ma musta'mal. Nah, kita lanjut lagi. Nau yang ketiga dari air adalah wa najisun, air yang najis. Apa? Wa huwa mattasola bihi najisun wa huwa dunal qullatain au taghayyara bihi. Pertama, air yang walaupun tidak, air yang sedikit kemudian bersambung dengan najis. Ada air di bak mandi misalnya di bathtub, di ujung bathtub ada kotoran, misalnya kotoran cicak misalnya nempel di situ, di ujungnya doang nih, di ujung sono. Maka air itu keseluruhan dari ujung sono sampai ujung sini semuanya najis, walaupun nggak berubah kan nggak berubah karena kotorannya nempel di situ, cuman nggak berubah. Nah, maka airnya dari ujung sono sampai ujung sini najis karena airnya sedikit kurang dari 20. Atau airnya banyak satu kolam renang tetapi taghayyara binajisin, tapi terkena najis yang sangat banyak, misalnya jadi air tinja, misalnya kena tinja, wah itu jelas makanya najis. Paham ya? Itu maksudnya au taghayyara bihi. Wal qullatan 500 ritlin bagdadiyin, takriban 500 ritel Baghdadi. Dulu kita ukur berapa ya? 2 bulan nih berapa dulu? Kita sebut 600 apa? Kurang. Berapa liter kalau di liter? Oh. Dulu kita bilang 216 liter. Ya, kurang lebih 216 liter. Dan ini ukurannya takriban ya. Artinya kira-kira seandainya berkurang gitu, kurang setengah liter, 1/4 liter itu nggak apa-apa. Kita namakan kulatan. Ini maksud dari mereka takriban, la tahdidan, bukan ditahdid. Nah, maka dengan ini jelas najis. Kalau terkena air sedikit itu akan menjadi najis secara keseluruhan, walaupun lam yataghayyar, walaupun enggak merubah. Ya enggak semuanya maklum ya. Tetapi kalau air yang tohir bukan najis, sedikit, terkena air yang sedikit, air mutlak yang sedikit, maka apakah air mutlak ini menjadi tidak mutahhir? Enggak, air mutlak ini tetap menjadi mutahhir. Maksudnya misalnya air musta'mal gitu. Air musta'mal, kita lagi wudu, kemudian nggak sengaja nyiprat sedikit ke bathtub gitu kan, nyiprat sedikit ke bathtub atau ke penampungan air. Maka apakah penampungan air itu, ember itu menjadi musta'mal semuanya? Ya enggak. Kalau nyipratnya sedikit, ya sedikit ya, pasti nyiprat ya, namanya nyiprat ya pasti sedikit. Itu nggak akan merubah air itu, tetap airnya dinamakan mutahhir juga, tidak musta'mal. Maka nggak perlu misal kalau kita mandi jauh-jauh dari ember biar nggak ada nyiprat ke ember misal, atau mandi atau wudu jauh-jauh, atau dulu yang ekstrim lagi kalau wudu, kalau ngambil pakai gayung jangan sampai jempolnya masuk ke airnya, nanti airnya jadi musta'mal semua. Nggak ada sesusah itu, syariat Islam nggak menyusah. Orang ember itu kalau kita masukkan 1 biji syai aja masih bisa kita dipakai buat mandi gitu. Ya seperti halnya kita ketetesan air musta'mal sedikit ya masih bisa kita buat mandi buat musta'mal. Paham ya? Lanjut. Ini alma sudah selesai. Nah, di sini ada faraun, bagus saya kira kita baca ya, halaman 9 bawah tuh, paragraf nomor 2 dari bawah, faraun. Faraun ghairul ma'i minal ma'i'at yanjusu bimulaqatin najis wa in balagha qilalan. Selain air, benda-benda cair lain walaupun banyak, walaupun 2 kulah ataupun lebih, itu wa in balagha qilalan, walaupun ratusan kulah, seandainya terkena najis walaupun sedikit, maka otomatis menjadi najis. Bensin 1 drim, tahu drim? Drim itu ada bensin itu yang gede. Nah, 1 drim suci. Kemudian kejatuhan tai cicak misalnya kecil aja, sudah alatul bensin itu menjadi najis semuanya. Apabila kita menyentuhnya, kita akan cuci pakai
air. Paham ya? Sekarang lah kenapa dibedain antara bensin dengan air? Kalau air kalau banyak kan nggak menjadi najis. Kalau bensin banyak terkena tai cicak kok jadi najis. Maka dijawab wafaroko almaa, bensin ma'iat berbeda dengan air, bi annahu la yushakku boleh. La yashukku hifzuhu minan najis wa in kathura bi khilafi kathiril ma. Karena bensin ini ya sesuatu yang tidak susah untuk dijaga. Namanya bensin ya biasanya disimpan di tempat yang khusus gitu. Berbeda dengan air. Kalau air ini ya biasanya ya ditaruh di ember aja, nggak dikasih tutup, nggak dikasih penghalang. Makanya terkadang ya ada najis yang jatuh ke situ. Makanya dalam air dima'fu, kalau dalam bensin enggak. Paham ya? Ya seperti benda lain apapun gitu. Misal apa? Benda cair yang biasa kita, minyak tanah misalnya, atau minyak goreng misal, kena najis sedikit ya nanti jadi najis semua. Ya, nanti nggak bisa kamu pakai buat goreng ya. Nanti nggak bisa kamu pakai buat goreng. Ini gorengnya pakai sesuatu. Makanya Nah, lanjut kita masuk ke mutahhir yang kedua adalah at-turab. Wat-turabu al-mutahhiru ma lam yusta'mal fi fardin wa lam yakhtalit bi syai'in. Debu yang suci adalah debu yang enggak musta'mal. Kalau debu yang musta'mal tentu akan menjadi bukan mutahhir. Contoh yang musta'mal gimana? Debu bekas tayamum. Saya tayamum nih. Kayaknya muka saya penuh dengan debu kan? Nggak boleh. Misalnya Zidni pingin tayamum misalnya, ngambil debu yang ada di muka saya itu diambil terus dipakai dia. Itu nggak boleh. Atau matanatharo minat tayamum. Ketika saya tayamum mengusap muka, kemudian ada beberapa debu yang berjatuhan. Ini debu yang berjatuhan ini dinamakan musta'mal juga, nggak bisa dipakai lagi. Kemudian juga namanya at-turab al-mutahhir adalah lam yakhtalit bi syai'in, tidak bercampur dengan apapun. Kalau ada debu bercampur dengan daging, dengan tepung misalnya, walaupun sedikit maka sudah nggak bisa dipakai buat tayamum karena ini sudah bercampur dengan daging. Harus debu yang murni. Debu tahu ya, debu itu ya yang kamu buka ini, kalau karpetnya dibuka itu di dalamnya ada debu-debu itu. Kalau kamu tiup terbang, itu namanya debu yang terbang ketika ditiup. Ini kan buku-buku kotor itu tuh nggak pernah dibuka itu, kamu buka kemudian kamu tiup, nah, itu ada yang berterbangan, itu debu yang dipakai buat tayamum, bukan pasir. Wa ghairuhu, ada debu yang kedua adalah tahirun. Ya udah, berarti wa mastu'mila fi fardin, debu yang musta'mal, au ikhtalata bi tahirin, atau bercampur dengan debu lain atau sesuatu lain yang tahir seperti tadi daging. Selanjutnya wa najisun, debu yang ketiga adalah debu yang najis. Wa huwa makhtalata bihi najisun, yang bercampur dengan najis. Mudahlah ya. Dan ini mutahhir yang kedua adalah at-turab. Selanjutnya masuk al-mutahhir at-tsalis wad-dabihu ma yanza'u al-fadolati walau najisan. Yang dinamakan samak haruslah menggunakan sesuatu yang menghilangkan fadolat. Fadolat ini sisa-sisa daging, sisa-sisa darah, sisa-sisa lain yang ada di kulit. Walaupun sesuatu itu najis, gitu ya. Walaupun sesuatu itu najis, mereka bilang kadar kitpoiri, seperti kotoran burung. Kotoran burung ini nggak tahu ya, biasanya juga dipakai jadi kayak sabun gitu buat bersihin kulit yang najis, akhirnya menjadi nggak najis. Nah, maka kulit ini menjadi nggak najis. Kita lihat syarahnya, kita baca syarahnya. Wadabihu, coba baca satu orang. Boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadabihu ma ay syai'un. Wadabihu ma ayu syai'in. Ay syai'un maksudnya ma itu ya waqi'atun ala syai'in. Wadabihu ma ay syai'un yanzi'u al-fadalat ay fadalatul jildi wa 'ufunatihi
Ufunah nih bau busuknya gitu. Ufunatihi bihaitsu law naqa'u fil ma'i. bener, naqa'a yanqa'u. Boleh nuki'a jadi lebih bagus. Nuki'a lebih bagus. Bihaitsu law naqa'a fil Nuki'a ma'i. saja, nuki'a. Bihaitsu law nuqi'a fil ma'i ba'da dibaghihi lam yu'adda ilaihi. Lam ya'ud ilaihi lam ya'ud ilaihi an-natnu wal fasadu wal fasadu kaqordin kaqardin wa syabbin. Qorzin, syathin, wa syabbin ini nama-nama tumbuhan yang dipakai buat mensamak di zaman itu. Zaman sekarang ya pakai bahan-bahan kimia, boleh. Yang namanya mensamak harus menghilangkan fagolat dan bau busuk kulitnya. Sekiranya seandainya kulit yang sudah disamak dicemplungin ke air, direndam, nukiani direndam di air, maka bau busuk itu tidak balik lagi ke kulit. Nah, jadi kalau saya mensamak nih, saya samak pakai sikat misalnya pakai sabun, kusuk. Udah nih, udah bau wangi nih. Kemudian saya celupin ke air. Habis saya celupin, kok bau busuk lagi? Maka ini belum cukup. Oke, harus ketika habis saya celupin, udah nggak bau apa-apa, malah bau wangi misalnya, udah ini baru cukup. Ini namanya bihaitsu law nuqi'a fil ma' ba'da indibaghihi lam ya'ud ilaihi natanu wal fasad. Natannya ya bau busuk, fasad ini ya rusak. Ketika direndam ke air, kulitnya nggak rusak, nggak bau busuk, nggak balik lagi bau-bau itu. Udah segitu aja cukup. Ya belum pernah ya, kita ada yang pernah mensamak kulit. Nggak tahu jadi apa nggak itu. Kamu kan emang kulitnya kan emang kulit suci kan? Oh, iya. Kulit domba yang disembelih. Kalau dombanya disembelih, ya kulitnya suci, tinggal kita bersihin aja gitu, nggak perlu bisa. Nah, yang jadi masalah kalau domba misal mati atau singa kan sesuatu yang nggak mungkin disembelih. Walaupun saya nyembelih singa, Bismillahirrahmanirrahim gitu, ya dagingnya tetap najis karena bukan yang yudbah. Nah, maka kulitnya juga najis. Untuk menjadikannya suci, untuk nantinya kita jadikan tas, kita jadikan sabuk, jadi keset, maka harus disamak dulu. Nah, inilah maksudnya samak. Wat-takhallulu. Ini mutahhir yang keempat, at-takhallul. Yaitu apa? Inqilabul khamri khallan, berubahnya khamar menjadi cuka. Ini juga saya kira udah jarang ya, mungkin udah enggak ada. Zaman dulu orang kalau ingin bikin cuka harus melewati step yang namanya menjadi khamar dulu ya. Karena teknologinya terbatas. Zaman sekarang ya enggak. Zaman sekarang cuka justru bermacam-macam, ada cuka anggur, cuka apel, bisa langsung jadi cuka gitu, nggak perlu melewati khamar dulu, fase khamar. Zaman dulu enggak. Orang pingin makan cuka nih, pingin asem-asem gitulah buat di makanan. Ya udah harus ngerendam dulu, ngerendam ainat, ngerendam anggur. Ya, anggur direndam ya otomatis nanti jadi cuka dulu, jadi khamar. Jadi khamar dulu baru habis itu jadi cuka. Nah, tapi dengan syarat ketika ingin melakukan takhallul tidak boleh kita masukkan zat apapun, walaupun itu batu gitu ya. Saya ngerendam anggur jadi khamar, saya lempar batu ke dalamnya. Habis itu sebulan jadi cuka. Cuka ini nggak boleh. Cuka ini masih dinamakan najis. Nggak boleh. Harus tidak dimasukkan sesuatu apapun walaupun itu batu. Kenapa alasannya? Kenapa kalau saya lempar batu nanti cukanya tetap jadi najis? Karena ketika saya lempar batu ke khamar, batunya kan jadi najis ya. Khamar kan najis kan ya. Kemudian ketika batu itu diem di situ, airnya di sekitarnya, menjadi cuka, menjadi suci. Tapi batunya ini tetap najis, maka cukanya nanti akan jadi najis semua. Paham ya? Jadi nanti ya jadi cuka, cuka, cuman cukanya ya cuka yang najis. Gak bisa dipakai, gak bisa dimakan. Makanya di sini dikatakan bila ainin, tanpa memasukkan benda apapun kepada khamar itu. Bila ainin lam yaqa' fiha ainu najisatin. Juga tidak masuk benda najis ke dalamnya, apalagi benda najis. Yang
mereka perbolehkan itu memindahkan, misal ada seember khamar, terus kalau saya taruh di dalam rumah ini oke, udah jadi khamar. Kalau saya taruh di dalam rumah untuk jadi cuka butuh waktu 1 bulan, tapi kalau saya jemur untuk jadi cuka ini cuma 2 minggu bisa. Akhirnya udahlah saya jemur biar lebih cepat jadi cukanya. Kalau ini nggak apa-apa, nanti ketika jadi cukanya akan tetap suci, oke. Tapi kalau saya lemparkan sesuatu lain, nanti cukanya menjadi cuka yang lain. Paham ya? Wat toharatu. Sekarang kita masuk ke toharoh. Tadi itu namanya pembahasan wasail at-toharoh. Wasail toharoh ada 4: maun, turabun, dabun, takhallulun. Ada sebagian ulama menambahkan wasilah yang selanjutnya, yaitu hajarul istinja. Karena ketika saya ingin istinja nggak ada air, sudah saya pakai batu, kemudian saya boleh untuk sholat. Tapi ada yang mengatakan hajarul istinja bukan termasuk wasilah toharoh. Kenapa? Karena dia tidak menghilangkan najis, dia hanya meringankan najis. Paham ya? Hajarul istinja hanya meringankan najis. Karena hal ini mungkin Syekh Zakaria Ansori tidak memasukkan hajarul istinja dalam wasail at-toharoh. Lanjut, babul wudu'i. Wa huwa fardun 'alal muhdithi wa sunnatun litajdidin ba'da sholatin wa ghuslin wajibin. Kita perlu baca nggak ta'rifnya? Nggak perlu lah ya, langsung aja matanya deh. Ya udah, wudu ini fardun 'alal muhdis. Kemudian sunnah. Kapan wudu ini menjadi sunnah? Kita lihat li tajdidin ba'da sholatin. Pertama, wudu yang namanya tajdidul wudu. Saya wudu, habis itu saya sholat. Habis saya sholat, masuk waktu sholat selanjutnya. Di sini sunnah saya wudu lagi, gitu ya. Walaupun saya belum berhadas, tapi sunnah saya wudu lagi. Cuman kalau saya berwudu, kemudian wudu ini belum dipakai untuk sholat, maka tidak disunahkan saya berwudu lagi, gitu ya. Tidak disunahkan saya berwudu lagi, bahkan ada yang memakruhkan. Tidak disunahkan. Saya wudu nih, saya wudu misal mau sholat maghrib 2 jam lagi, itulah saya wudu. Habis itu saya duduk di sini. Setelah itu azan maghrib. Wah, saya mau tajdidul wudu lagi. Ini enggak boleh kamu seperti itu. Kenapa? Karena wudu yang pertama ini belum kamu pakai untuk sholat. Oke. Tajdidul wudu akan menjadi sunnah kalau wudu yang pertama kamu pakai untuk sholat. Makanya di sini dikatakan litajdidin ba'da sholatin. Setelah melakukan sholat barulah sunnah tajdidul. Kita lihat itu ibarahnya Syekhul Islam luar biasa dakik dan luar biasa detail. Wa ghuslin wajibin. Ini setelah mandi wajib atau sebelumnya. Sebelum mandi wajib juga sama, disunahkan wudu. Ingin mandi wajib sebelum mulai saya wudu dulu. Atau di tengah-tengahnya juga sama, boleh disunahkan di tengah-tengah mandi wajib wudu terlebih dahulu. Kemudian wa inda iradatil junubi aklan aw nauman aw wat'an. Orang bangun tidur, junub misalnya bangun tidur, kemudian dia pengen makan, dia bangun misal jam 3 pagi. Wah, saya pengen sahur lah, tapi males nih, mau mandi dulu males. Ya sudah, minimal dia wudu dulu. Paham ya? Minimal dia wudu. Wudu ini bukan untuk menghilangkan hadas, bukan, tapi untuk sunnah. Ya paling bagus ya dia tentu saja mandi biar junubnya hilang, janabahnya hilang. Tapi kalau dia malas, ya udah minimal wudu dulu. Ini namanya sunnah. Awil muhdithi nauman, atau saya pengen tidur jam 11 malam, saya pengen tidur, saya habis keluar kamar mandi, udah sebelum, karena berarti kan saya muhdis pengen tidur, ya sudah disunahkan juga sebelum tidur wudu supaya tidurnya dalam keadaan tohar. Nanti kalau di tengah-tengah tidur saya kentut atau apa, ya itu ofis muskilah ya. Ofis muskilah. Selanjutnya di sunnah wudu juga inda ghadabin wa ghibatin.
ketika godok, ketika marah gitu ya, kamu datang marah karena misalnya kalau orang Mesir misalnya simsar nih bikin gerem aja gitu. Nah, sunnahnya kita wudu. Begitupun setelah ghibah. Ya, kenapa alasannya ada gak? Alasannya ada kayaknya di syarah itu ya. Tafsir. Ainda ghadabin li wurudil amri wa min ghibah wa kulli kalamin qabih. Enggak cuma ghibah, setiap kita mengucapkan kalam yang qabih, yang buruk, wal ghardu minhu takfiru al khotoya kama tabata, biar dosa-dosanya gugur. Selanjutnya sunnah juga wa massi mayyitin, setelah menyentuh mayit, setelah menyentuh orang yang meninggal. Nah, ini juga disunahkan wudu. Lebih bagus lagi mandi. Wali ghairi dan selain itu banyak hal-hal lain yang dimana kita disunahkan untuk berwudu, seperti sebelum membaca Al-Quran, membaca loh, bukan menyentuh mushaf. Sebelum membaca Al-Quran, ya sunnah juga wudu. Sunnah ya, walaupun gak wajib. Sebelum membaca kitab syar'i, sebelum membaca fikih, sebelum belajar. Ya. Sudah selesai. Wa furuduhu. Nah, sekarang kita bahas furud atau arkan, rukun-rukunnya wudu. Wa furuduhu an-niyatu wa ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini wat tartibi. Saya kira di sini kita akan sedikit lebih masuk ya. Kita baca syarah ya. Kita baca syarah. Coba baca nih, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu. Di atas. Wa furuduhu ay arkanuhu sittatun. An-niyatu ka'an yanwiya raf'al hadasi aw at-tatahhura anhu aw at-taharata bis-salati aw istibahataha. Nah, ada 4 macam niat yang mu'tabar dalam wudu. Pertama, niat mengangkat hadas. Jelas, saya wudulah biar hadas yang di tubuh saya ini hilang. Kedua, niat at-tatahhur, mensucikan dari hadas. Sama aja ya, mensucikan diri dari hadas ya. Beda bahasa ya. Saya wudu biar diri saya suci dari hadas. Ini juga sah, niat seperti ini sah. Selanjutnya niat at-thaharah lis-shalah. Saya wudu niatnya ya melakukan thaharah untuk sholat. Saya wudu niatnya thaharah untuk sholat. Au istibahatas sholat. Saya wudu niatnya biar dibolehkan untuk sholat. Nah, ini juga sah. Kamu sama sekali nggak menyinggung masalah hadas, nggak. Intinya saya wudu biar saya boleh untuk melakukan sholat. Ini sah. 4 macam niat dalam wudu yang diperbolehkan. Likhobari sahihaini innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa wa yajibu qarnuha bi awwali ghusli juz'in min al-wajhi wa yusannu qarnuha bi awwali sunani al-mutaqaddimati ala ghusli al-wajhi liyuthaba 'alayha. Ini yang kita sebut atau waktu ya. Waktu niat dalam berwudu adalah ketika basuhan pertama di wajah tentunya. Tetapi disunahkan ketika kita melakukan sunnah-sunnah wudu sebelumnya, seperti berkumur, istinsyak, membersihkan tangan. Kita juga mengistihdor niat di situ. Jadi ketika kumur saya dalam hati, ini saya niat sunnah wudu. Ya, ini namanya istishabun niyah. Dari ini yang dimaksud wa yusannu qarnuha bi awwali sunan, dengan sunnah-sunnah yang mendahului wajah, liyuthaba 'alaiha, supaya dapat pahalanya. Paham ya? Kemudian ada surah seperti ini. Ketika saya berkumur, saya niat berwudu, oke. Ya. Tetapi ketika membasuh wajah, niat ini hilang. Bahasa fikihnya azabat an-niyah. Niat ini hilang dari saya. Jadi ketika saya membasuh wajah, otak saya kemana-mana gitu, hati saya kemana-mana, pokoknya lagi mikir hutang atau mikir seseorang atau siapalah, nggak kepikiran wudu sama sekali. Apakah sah wudu saya? Nah, dikatakan enggak sah. Enggak sah. Jadi ketika berkumur kita niat wudu, ketika membasuh wajah kita istihdor niat ini juga. Istihdor niat artinya kita mensadarkan diri saya sedang berwudu gitu, untuk menghilangkan hadas. Itu namanya niat. Paham ya? Makanya dikatakan baca
Wa in azabat, وإن عزبت قبل غسل الوجه لم يصح. apabila niat ini hilang sebelum membasuh wajah, maka wudunya nggak sah. Walaupun kita sudah niat tadi di awal ketika madmadah, ketika berkumur. Karena niat ini belum dianggap, niat ini ya dianggap niat sunnah wudu. Karena waktu niat adalah inda awali ghuslil wajhi. Paham? Ya, ini yang kita akan sebut ahkam an-niyah. Apa saja? Haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Kita ulangi lagi. Kita tulis saja. Biar saya nggak capek juga. Saya capek banget ngomong terus. Dan ini terakhir kali saya jelasin ini ya, harus hafal habis pertemuan ini kita akan hafal semuanya nih hakikatnya.
Ya. Nah, kita harus minimal hafal baitnya itu ya. Baitnya harus hafal tuh. Tafsil setiap nomornya ya mesti wajib. Anak baru pada pulang semua Enggak, cuma lima orang. yang pulang. Mereka nggak pada suka ngaji apa gimana? Enggak tahu. Ada yang belum? Ya kalau saya kalau kayak Ustadz Heru kayak gitu ada yang datang. Enggak juga. Ya, suruh ini lah di itu ada anaknya adik-adiknya tuh di biar seneng ngaji. Kalau masih baru gak dibiasain terus semakin lama ya sudah. Gimana sih kita di pengajian lagi? Hanya cuma Ya kalau yang kelas-kelas apa kajian-kajian yang di sekre aja yang nggak ikut, apalagi yang harus ke darosa. Kalau sih saya nggak pernah. Diajakin kalau kamu mau ada kajian sama Ustadz Heru kamu ajak. Ayo berangkat yuk, ini yuk. Kenapa? Kalau kamu ada kajian di mana aja, anak-anak baru diajak. Pembina rumahnya dulu.
Dulu. Ya nggak mesti semuanya mau, kan ada aja lah 1-2 itu. Apa? Enggak, katanya ada yang pengen duluan tuh, apa namanya, pengen ke acara yang itu. Oh iya nggak apa-apa. Izin, Ah, nggak apa-apa. Yang mau izin aja. Acara yang ini ya, tapi KCIM. enggak PJ. Atau kita selesain aja ini ya. Gimana? Oke, kita selesain aja. Oh, iya. Ayo kita baca nih baiknya. Berapa kali nih sampai kalian apa? 5 kali. 1, 2, 3. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Semuanya bukunya ditutup nih, lihat sini. Oh ya, siap. Kalau nggak kayak gini nggak apa-apa. 2, 3. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun Lagi. hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ais. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman wa kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Oke. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Apa nih? Oh, hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Rehan. Siapa ya? Siapa ya? Kita. Buat. Kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Bentar. Mohon. Belakang santri senior semua lah, udah lah. Bisa lah, bisa. Jadi hitung-hitungan 7, kita jelasin deh. Ini terakhir. Hakikatun niyah wa qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya, meniatkan sesuatu atau mengazam dalam hati melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya, dengan action. Kalau sebelumnya namanya azam. Kemudian hukumnya niat ini wajib kecuali dalam ghuslil mayit. Ghuslil mayit ini nggak wajib niat ya. Artinya seandainya mayit ini dimandiinnya, misal dicemplungin ke air misalnya, misal mayit nih kita mandiin udah, kita masukin ke ini aja,
sekali aja disemplungin aja seluk gitu. Nah, itu sah tohir mayitnya. Nggak perlu ada niat. Atau yang memandikan mayit ini nggak niat gitu, nggak niat memandikan mayit, maka ghuslul mayitnya tetap sah. Cuman mandub saja, mandub supaya dapat pahala dia ya meniat untuk memandikan mayit. Paham ya? Selanjutnya hukumnya wajib. Mahalnya adalah qalbu, hati, wa yundabu at-talaffuz biha liyusa'idu al-lisanu al-qalbu. Ya disunahkan mengucapkannya supaya lisan ini bisa membantu hati. Kita kan masyhur dengan apapun gitu ya. Jadi ketika kita mau sholat, nawaitu usolli fardhul maghrib, kita belum ini sholat maghrib. Maka nanti ketika saya Allah, ketika saya Allah, dalam hati saya ini saya mau sholat fardu maghrib. Udah tidak cukup jamaah mustaqbilan. Itu namanya niat nih. Ketika saya membaca Allah, hati saya sadar seperti itu. Nah, maka contoh yang nggak niat, ya orang yang tidur, misalnya ngelindur, misal dia tidur, kemudian melindur, Allah. Nah, dia nggak mungkin ada niat karena dia dalam keadaan tidur. Atau mungkin dia mengucapkan Allahu Akbar tapi hatinya kemana-mana gitu, sehingga sama sekali lupa gitu. Nah, ini juga nggak ada niat. Ya, makanya disunahkan mengucapkannya di awal usolli fardhu. Nggak perlu keras-keras ya bos. Nah, begitupun di puasa. Nah, maksudnya kayak puasa, misal puasa Asyura, puasa Tasu'a, hari ini kita puasa Tasu'a misal, ya nggak perlu misal, aduh saya nggak mau puasa Tasu'a karena nggak tahu niatnya. Yang enggak, yang kamu nggak tahu itu lafal niatnya. Kalau niatnya semua orang bisa. Ya ketika malam hari saya bilang besok mau puasa Tasu'a, itu namanya niat. Kalau niat puasa sunnah kan boleh di pagi harinya, bangun tidur misal jam udah subuh 4:30. Oh iya hari ini Tasu'a, udah deh hari ini saya puasa. Itu namanya niat tuh, hari ini saya mau puasa Tasu'a. Itu niat. Maka nggak mungkin ada orang yang nggak bisa niat dan nggak hafal niat, nggak mungkin. Kami niat hal yang sangat penting. Zaman ainda awalil ibadah illa fisom as-shaum al-wajib, tentunya di puasa wajib niatnya harus sebelum fi'ilnya. Fi'il puasa ini kan dimulai dari azan subuh. Niatnya harus sebelumnya, harus di malam hari sebelum azan subuh, walaupun bidang itu. Sudah saya jelaskan habislah masalah puasa itu. Selanjutnya kaifiyah takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Ya seperti di sholat kita bisa niat raf'ul hadas atau at-taharah atau furudul wudu dan seterusnya. Tergantung manwinya. Seperti hanya dalam sholat, kaifiyahnya ya kita diwajibkan 3. Niat qasdul fi'al, kemudian ta'yin, usolli maghrib, kemudian fardiyahnya usolli fardal maghrib juga. Ini yang wajib. Jamaah biar dapat pahala jamaah. Paham ya? Selanjutnya syarat niat ada banyak ya, kita sebutkan beberapa aja. Pertama al-Islam, maka orang kafir nggak mungkin. Kemudian al-ilmu bil manwi, tahu apa yang mau saya lakukan gitu. Nggak mungkin misal saya orang asing gitu ya, orang asing kemudian saya baru masuk Islam kemudian mau berwudu, ya sudah saya niat wudu padahal saya baru tahu lafal wudu hari ini misal. Nggak mungkin. Maka harus tahu dulu tata caranya berwudu, walau jumlatan, nggak mesti mengetahui wudu secara detail, misal furudnya, fardunya apa aja, yang membatalkan apa aja, sunnahnya apa aja, nggak mesti. Al-ilmu bil manwi ini walau jumlatan, yang penting punya gambaran, oh wudu itu ya intinya seperti ini udah cukup. Paham ya? Sholat juga misal haji, yang penting kita punya gambaran umum, oh sholat ini seperti ini, udah cukup niat kita sah. Gak mesti ditafsir, sholat ini rukunnya ada berapa, yang membatalkan apa aja, sunnahnya berapa. Ini gak wajib. Paham ya? Selanjutnya al-jazmu bin niyah. Al-jazmu, gak bisa saya Allahu Akbar, ketika saya takbir dalam hati saya bilang saya mau niat sholat kalau sendal saya di depannya gak diambil orang. Pokoknya kalau sendal saya di depannya diambil orang, saya mau motong niat saya. Nah, ini namanya bukan al-jazmu gitu. Ada banyak syarat-syarat lain bahwa ini bisa saya jelaskan di sini karena detail. Selanjutnya maksud ini adalah fungsi daripada niat adalah tamyizil ibadat anil adat, membedakan ada orang mandi, bedanya dia mandi untuk mandi biasa biar seger dengan mandi wajib adalah dalam niat doang, karena dalam bentuk surah mandinya kan sama aja, nyiramin air ke badan. Selanjutnya tamyizi maratibil ibadat,
mandi hari Jumat misalnya. Apakah ini mandi saya mandi sunnah Jumat atau mandi wajib janabah? Nah, ini yang membedakan adalah niat. Oke? Namanya maksudun niat. Nah, ini ahkam niat tata'allaqu biha sab'atu ahkam. Hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Maksudun hasan satu. Itu. Ingat, ini nggak boleh lupa-lupa lagi. Udah, saya kira sekian dulu lah. Ada yang mau bertanya nggak? Pertama yang maksud daripada ya nggak apa-apa, tanya ibarat kita apa? Maksud daripada pembagian daripada tadi yang kita mutahharah, kan ada yang itu ada yang mutahhir, ada yang tahir, ada yang najisun. Najisun di sini bukan najis atau memang najisun apa? Mutanajis. Dia ini kan pembagian dari alma. Ketika air yang najis tidak dinamakan alma, baul misalnya baul, jadi dinamakan baul, bukan dinamakan alma. Maka yang di sini ya maksudnya mutanajis. Apa lagi? Lagi sekali saya maksud Ya nggak apa-apa. yang najisun tadi kan bahwa matasala bihi najisun bahwa dunal kullataini au taghayyara bihi. Bedanya Yang mana? yang dua pembagian dari yang Mata salah bihi najisun wa huwa dunan kullata ini au taghayyara bihi. Udah kamu tanya itu. Ya. Dia ingin mengatakan surah ma'un najis atau ma'un mutanajis itu ada dua. Surah yang pertama airnya banyak, kejatuhan najis sedikit. Itu yang di ibaratnya mata sholabihi najisun wa huwa dunal kullatain. Maaf, airnya dikit, kejatuhan najis walaupun sedikit. Tadi yang saya bilang airnya betap, misal betap itu kurang dari 2 kula. Kemudian di ujung sana ada najis, misal ada tai cicak ngambang misalnya di ujung sana misalnya. Nah, ya udah berarti semua sisi itu najis. Tapi itu maksudnya matos. Au taghayyara bihi, taghayyara binajisin, artinya airnya banyak. Kalau ini taghayyara bihi, surah dalam airnya banyak, lebih dari 2 kula, kemudian kejatuhan najis yang banyak sampai berubah. Oh, kalau berarti mafhum yang saya dapat di sini ketika dia mengatakan taghayyara bihi ini ketika airnya banyak harus taghayyar. Kalau airnya banyak tapi enggak taghayyar enggak. Oh ya, enggak. Itu min babil aula. Kalau airnya banyak, kemudian kejatuhan najis, oh iyalah, udah najis lah. Gimana sih? Tapi taghayyar. Airnya banyak apa dikit? Gimana? Mafhumnya kamu bilang gimana? Berarti ketika mengatakan taghayyara bihi ketika lam yataghayyar wa huwa laisa mutanajisan. Airnya tidak berubah. Ya. Airnya banyak apa dikit? Mafhum yang dari taghayyara bihi ini berarti kan aktsar min kullataini. Ya, Berarti ketika lam yataghayyar enggak. Ketika lamnya taghayyar berarti tidak dinamakan najis. Iya. Iya benar. Kalau aktar min kullatain lamnya taghayyar tidak najis. Iya benar. berarti kalau yang kullataini ini taghayyara aw lam tataghayyar najis. Ya. Kalau dunal kullatain taghayyara am lam yataghayyar ada najis di situ, najis. Tapi kalau aksar min kullatain najisnya cuma kalau taghayyara saja. Ada lagi? Ya, saya kira sampai sini saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka